Hiyot Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga dilancarkan segala aktivitas kalian ya. Dan ingat untuk tetap selalu bersyukur. One Piece Chapter 1072 begitu banyak menghadirkan kejutan diikuti dengan berbagai misteri yang masih menjadi tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kita pun tentunya dari pembaca ingin mengetahui apa maksud dari Eiichiro Oda dengan hal tersebut. Seperti halnya adanya pertarungan lanjutan antara Roronoa Zoro melawan Kaku. Begitu juga dengan sebuah plot twist yang sangat mengagumkan. Stasi yang ternyata adalah kloningan dari Miss Buckingham Stasi. Apa sebenarnya peran dari Stasi yang sekarang diketahui adalah menjadi bawahan dari organisasi Meds? Kemudian adakah lagi kloningan lain yang akan segera muncul setelah Stasi menunjukkan dirinya pada dunia ini? Yups, jadi akan ada beberapa hal di chapter 1072 ini yang ingin Tamagon analisa sesuai dengan apa yang menjadi pendapat pribadi dari Tamagon. Ingat, ini masih belum resmi ya, dan ini merupakan hanya spekulasi liar yang merujuk kepada fakta-fakta yang ada pada manganya. Nah, namun seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Poin penting pertama yang menarik untuk kita bahas yakni mengenai flashback yang didapat oleh Kuma dan juga Vegapunk yang pada saat itu mereka berdua sedang dalam suatu ruangan di laboratorium dan membicarakan sesuatu. Nah, di perbincangan tersebut Vegapunk sempat membicarakan seorang ilmuwan yang berada di West Blue. Vegapunk memberitahu Kuma bahwa seorang ilmuwan di West Blue menemukan bahwa berat manusia berkurang 21 gram setelah mereka mati. Jadi 21 gram tersebut adalah berat jiwa manusia. Apa kalian tahu ada hal yang unik dalam percakapan ini, yakni 21 gram berat jiwa manusia? Yeps, Oda Sensei kembali terinspirasi dari hal yang berada di dunia nyata kita. Dari mana data ini berasal? 21 gram berasal dari percobaan Dunchan McDougall, seorang dokter dari Mesohasen. Dia tertarik dengan gagasan untuk menunjukkan bahwa jiwa itu sebenarnya ada. Dia melakukan percobaan pada tahun 1907 memantau berat orang yang akan mati. Nah, karena sifat eksperimennya, dia hanya dapat memantau 6 subjek. Yang pertama, orang mati kehilangan 21 gram. Oleh karena itu, gagasan bahwa jiwa memiliki berat sebesar ini. Nah, meskipun dari sudut pandang ilmiah, eksperimennya ini tetap tidak meyakinkan. Karena memiliki sampel pasien yang begitu kecil, beberapa dari mereka pun kehilangan berat badan yang berbeda saat meninggal atau penurunan berat badan. Nah, ini bisa jadi ada faktor karena kehilangan air. Nah, faktanya, penurunan bobot spesifik ini tetap menjadi sebuah misteri. Vegapunk juga mengatakan bahwa ada seorang ilmuwan di West Blue menemukan bahwa berat manusia berkurang 21 gram setelah mereka mati. Nah, jadi siapa seorang ilmuwan yang sebenarnya Vegapunk bicarakan? Mungkin persentase yang paling tinggi akan menuju kepada nama dari Dr. Hogback. Selain punya skill kemampuan bedah, dia juga ahli dalam bidang memanipulasi jiwa. Yeps, dia juga pas berasal dari West Blue dilihat dari data Fever Card-nya. Dan tentunya dia juga seorang dokter yang terkenal. Ia mampu melakukan operasi yang dianggap mustahil untuk dilakukan dokter bedah lainnya. Ia mampu mengobati dan menyembuhkan hampir setiap pasien yang pernah datang kepadanya. Mundurnya Hogback kemudian memberikan pengaruh besar bagi komunitas medis. Ia juga bertanggung jawab meningkatkan kekuatan tubuh dari Absalom serta memodifikasi tubuh Owars dengan sistem kokpit sehingga dia dapat dikendarai oleh Moa. Nah, dengan hal ini jadi tidak aneh rasanya kan kalau Vegapunk sangat amat mengenalnya. Fakta yang lebih menguatkan dan mencengangkan lagi kalau ilmuwan yang dikatakan oleh Vegapunk adalah Dr. Hogback adalah munculnya zombie bernomor 21 yang pertama kali diperkenalkan di trailer Pak. Nomor 21 bisa saja kita kaitkan dengan istilah dari Vegapunk yang mengatakan bahwa jiwa memiliki berat 21 gram. Bagaimana jika Dr. Hogback ini pada awalnya adalah salah satu ilmuwan gila yang dipertimbangkan pemerintahan dunia untuk tim Meds? Tapi itu tidak berjalan dengan baik. Namun dari waktu yang singkat itu, Vegapunk belajar darinya atau mereka pun berbagi ide bersama. Kemudian setelah Vegapunk membicarakan mengenai 21 berat jiwa manusia, dia kembali berbicara lagi mengenai kemampuan unik dari buah iblis milik Kuma. Vegapunk menjelaskan kemampuan Nikkyu no Mi, mengubah hal-hal tak berwujud menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya, Kuma dapat mengubah rasa sakit dengan mengubah sinyal syaraf menjadi energi nyata yang dapat dia dorong keluar dari tubuh. Jadi, untuk lebih jauh, kemampuan ini juga bisa melakukan hal yang sama dengan imajinasi, pikiran, dan juga bahkan kenangan itu sendiri.
Tamagon ulangi sekali lagi dan garis bawahi, Kuma harus bisa melakukan hal yang sama dengan imajinasi, pikiran, dan juga bahkan kenangan. Yeps, jika Kuma bisa membuat yang tidak berwujud menjadi nyata, itu artinya dia juga bisa mewujudkan keinginan, imajinasi, dan juga pikiran dari seseorang kan? Mungkinkah ada sesuatu yang ingin Oda Sensei bagikan ke kita semua mengenai kalimat ini? Bagaimana jika buah iblis tercipta dari keinginan atau pikiran dari kemampuan Kuma ini? Seperti yang sudah dijelaskan Vegapunk kemarin di chapter lalu, yang dimana dia mengatakan bahwa buah iblis terbentuk atas dasar keinginan dan juga terus melakukan evolusi hingga akhirnya terbentuk seperti sekarang. Bisa jadi memang bahwa buah iblis ini terbentuk dari atas keinginan seseorang dan melalui pikiran yang seorang ini capai. Buah iblis Kuma ini pun dapat untuk bisa membuat hal yang tak berwujud menjadi sesuatu yang nyata, seperti buah iblis yang kita lihat pada masa sekarang. Yep, jadi dengan alasan inilah bahwa Kuma disebut oleh Vegapunk masuk ke dalam ras yang spesial. Vegapunk juga ingin Kuma mencoba mengeluarkan ingatannya sendiri karena dia ingin mengetahui berat dan ukuran ingatan manusia. Jadi kemampuan dari buah iblis Kuma ini begitu kompleks sehingga apapun yang tak berwujud bisa dia buat menjadi sesuatu yang benar-benar nyata. Mungkinkah juga kemampuan dari Kuma ini juga menjadi salah satu alat mengapa Vegapunk bisa memasukkan kemampuan buah iblis ke dalam senjata. Jadi dengan alasan buah iblis Kuma lah Vegapunk sangat menginginkan melakukan eksperimen terhadap Kuma, dan jika memang benar Kuma bisa melakukan itu semua, plot twist akan terbentuk lagi dan bisa saja hal yang terjadi adalah Jower Limau ini merupakan salah satu hasil ciptaan dari eksperimen mereka berdua. Nah, dalam video selanjutnya, Tamagon akan coba mengulas mengenai hal ini lebih panjang ya. Jadi jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Satu lagi yang terungkap di chapter 1072 ini, bisakah kita sudah mengatakan bahwa Stacy adalah sekutu misterius yang Vegapunk telepon di chapter kemarin? Coba kita telah lagi apa yang menjadi perbincangan Vegapunk beserta dengan satelitnya pada saat dia menelpon sekutu misterius tersebut. Di sana dikatakan bahwa jika sekutu misterius tersebut pergi ke pihak mereka, mereka akan dipaksa untuk kehilangan lokasi mereka saat ini. Nah, oleh karena itu, jika Stacy ini membantu Vegapunk untuk meninggalkan pulau tersebut, maka dapat disimpulkan Stacy akan ketahuan dan akan menjadi musuh dari World Government. Kemudian tak lama setelah panggilan dari Vegapunk bersama dengan sekutu misterius tersebut, satelit Vegapunk yang lainnya mulai berbicara tentang CP0. Nah, selain itu, alasan yang paling kuat adalah Stacy memiliki masa lalu dengan Vegapunk. Karena tentunya dia adalah tiruan sempurna pertama yang dibuat oleh Mans di bawah komando dari Vegapunk. Oke, sekian saja menurut analisa Tamagon mengenai chapter 1072 ini. Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya. Dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Ingat, untuk minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Jadi, kita akan bertemu lagi di chapter 1073 nanti. Sekian dari Tamagon, dan turutkan jangkar. Mari kita berlabuh.